Berarti hari ini kita ke bab 10 ya, teman-teman. Iya, Sam. Nah, di sini bab 10 ada judulnya tentang 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. Nah, 공부했다. Nah, 어제 kemarin 도서관 perpustakaan. Eso di 한국어 bahasa Korea. Rel penanda objek. 공부했어요. 공부하다 belajar. Nah, di sini ada bentuk 했어요. Artinya sudah, telah, bentuk lampau. Nah, tata bahasa tentang at atau ot dan eso. Nah, eso masih ingat artinya apa, teman-teman? Di di dan dan Ada. dari. Di sama dari. Nah, kosakata tentang hari dan tanggal, tempat dan kegiatan. Informasi budaya tentang Hari Libur Nasional Korea. Nah, Dewa, Yogi, boleh dibaca satu-satu dari Ayu Putri Anak. Tuan aja di sini, satu baris saja. SM. Tuan Sinen 언제 한국에 왔어요? Pasoyo, 왔어요. nih ini oh. Nah, selanjutnya Vicky Aulia Alfriza, 올해 2월 10일에 Sibire, 11일 Sibire. Nah, 11일 한국에 왔어요. nih, 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? nih. Terus selanjutnya sama Hadri, Hadri Bakti, Ikel Suisoyo, Igonan, Jongnen Jonghyun Jonghyun Cirol, Cirole, Tirol Tirole Wasoyo, E Wasoyo, Wasoyo. Wasoyo. Cager, nih, nih cara saya. Cagrom, kita dari sini dari awal. Tuan Sinen onje, 한국에 왔어요. Nah, di sini ada yang berwarna merah, onje. Onje ini untuk menanyakan kapan, waktu, menanyakan waktu. Onje, onjena. Nah, 한국에 왔어요. Asal kata dari oda, datang. Ditambah dengan at atau ot, dia berubah menjadi wa. Wasoyo. Nah, artinya kapan Tuan datang ke Korea atau eh, bentuk lampau. Nah, 올해 1월 10일에 한국에 왔어요. Ore ini artinya tahun ini. Nah, Iwol bulan 2, tanggal 10, E-nya keterangan waktu. Berarti pada artinya. Pada tanggal 10 bulan 2 tahun ini. Hangguke Wasoyo. Datang ke Korea. 수루씨는 언제 한국에 왔어요? 언제 kapan? 저는 작년 7월에 왔어요. Saya datang pada E-nya ini artinya pada bulan 7 작년 tahun lalu.
Kalau tahun ini ore, tahun lalu Jangnon. Kalau tahun depan, 내년, 네, 맞아요. 내년. 자, 그럼, nah, di sini tanggal kita sudah mempelajarinya di kelas bulan kemarin. Nah, kalau gitu kita lanjut ke tentang OHE, kosakata tentang nal Jawa Yoil, hari dan tanggal. Nah, di sini ada contoh bulan Mei, bulan 5, Awal. Nah, Awal bulan ini berarti Ibondal. Kalau bulan lalu, bulan 4 berarti Jinandal. Bulan depannya berarti Daemdal. Jinandal, Ibondal, Daemdal. Nah, kemarin, Oje. Nah, Oje sama Onje hampir mirip. Kalau yang Onje itu artinya kapan, kalau Oje itu kemarin. Selanjutnya ada Onel, hari ini. Neil, besok. Jinanju, minggu lalu. Ibonju, minggu ini. Daemju, minggu depan. Nah, untuk Jujung itu artinya hari biasa. Nah, Jujung itu hari Senin sampai hari Jumat. Disebutnya Jujung. Kalau akhir pekan itu Jumal. Jumal, akhir pekan berarti Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat disebutnya Jujung. Sabtu Minggu disebutnya Jumal. Nah, selanjutnya ada tahun lalu, Jangnon. Tahun ini Ore. Tahun depan Nenyon. Rom, daem. Nah, Mumbob di sini ada at, ot. Cengkaman. Munbob at ot artinya sudah, telah, bentuk masa lampau. Sesuatu yang sudah terjadi. Nah, di sini ada penjelasan. At-ot menunjukkan suatu kejadian atau kondisi yang sudah terjadi atau berlangsung di masa lampau. Dilihat dari waktu pengucapan. Cara penggunaannya adalah dengan menempelkan at di belakang kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal a atau o. Dan menggunakan ot untuk akhiran vokal selain a atau o. Untuk kata kerja hada menggunakan yot, tetapi bentuk yang biasa digunakan adalah head. Nah, jadi kalau yang akhirannya hada berarti berubah menjadi head. Nah, di sini ada penjelasannya untuk yang berakhiran a dan o menggunakan asoyo. Ini bentuk informal. Asoyo. Contohnya gada akhiran vokal a maka berubah menjadi gasoyo. Bodak akhiran vokal o berubah menjadi basoyo, bukan boasoyo. Basoyo. Jam kaman. Mun Bobi ini kemarin udah dijelasin apa belum sih? Belum, Sam. Belum ya? Ya kemarin Oh, kemarin itu bab 9 Belum. ya? Iya, kemarin bab 8 sama 9. Oh ya, Iya. maaf, maaf. Soalnya kemarin juga ada yang sama kelasnya di bab 10 kirain udah dibahas. Nah, Mungkin di oke, kelas kalau lain, Sam. iya di kelas lain ternyata. Mian ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk yang akhiran selain akhiran AO, selain akhiran hada menggunakan osoyo. Nah, contohnya mokda, akhirannya konsonan giek, maka menggunakan osoyo.
berubah menjadi mogossoyo. Nah, ikta, akhiran konsonan giok. Nah, berubah menjadi ilgossoyo. Telah membaca, telah makan. Atau sudah makan, sudah membaca. Nah, untuk yang berakhiran hada itu menggunakan hessoyo. Nah, dirubah akhirannya menjadi hessoyo. Contohnya gongbu hada berubah menjadi gongbu hessoyo. Nah, kalau yang untuk yang berakhirannya dia i-nya berubah menjadi yo. Contoh untuk ini di sini kurang lengkap sebentar. Untuk akhiran i, kok ngilang? Kok terbang hilang? Ini kenapa sih? Kemarin nggak ngilang. Hari ini kenapa ngilang lagi? Cengkaman. Coba sekali lagi. Coba dulu. Tetap aja hilang. Gimana ya caranya? Nah, pokoknya kalau yang akhirannya i itu dia berubah menjadi yod. Nah, ya soyo. Nah, contohnya gidarida berarti berubah menjadi gidaryo soyo. Nah, gidaryo soyo bukan gidari osoyo gitu. Gitaryo, Gitaryo Soyo. Pokoknya kalau yang akhirannya i itu berubah menjadi yo. Gitaryo Soyo. Nah, Masyo Soyo. Nah, contoh kalimat di sini yang pertama boleh dibaca sama Noval. Ya, Sam. Nih, Minggu Tisange Kasoyo. nih, cara Soyo. Cinggu hago si jangai Soyo. Nah, kemarin kita belajar tentang hago. Nah, Cinggu hago si jangai Soyo. Telah pergi ke pasar bersama teman. Nah, teman-teman, untuk penggunaan hago, wa atau gua itu penggunaannya berbeda ya. Kalau hago itu untuk kata benda hidup. Nah, contohnya kayak teman, sonsainim, saya, ibu, bapak itu kata benda hidup. Tapi kalau wa gua itu khusus untuk kata benda mati. Hmm. Contohnya misalnya televisi dan radio itu menggunakan wa atau gua, tergantung akhirannya konsonan atau vokal. Nah, tapi kalau kata benda hidup itu menggunakannya hago ya teman-teman. Nah, Kalau rang itu, Sen. orang orang pakainya hago. Rang, Sen. Orang, hah? Rang. Rang. Rang, rang irang. Iya. Nah, rang irang itu juga bisa menggunakan jam simanyo. Eh, rang irang itu untuk kata benda hidup juga. Nah, jadi sama kayak hago. 어머니랑 시장에 가요. 친구랑 시장에 가요. 아, 삼촌이랑 너네 갑니다. Jadi bisa menggunakan rang irang atau hago. Tapi kalau kata benda mati itu menggunakan wa atau gua. Ya. Oke, oke, oke. Siap, Sen. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Paham, Sen. 잘했어요. 우리 친구들이 너무 잘했어요.
Nah, Grom, Daem, contoh kedua boleh dibaca sama Abdul Kholik. Abdul Kholik si Inayo. Masih di jalan kayaknya, Sen. Oh, masih di jalan. Kalau gitu Nicholas. 식당에서 점심을 먹었어요. Ya, 잘했어요. 식당에서 점심을 먹었어요. Ya, kalau diartikan berarti sudah makan siang, 점심, di rumah makan atau di restoran. Jadi, soyo ini sebagai bentuk lampau kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, contoh yang terakhir boleh dibaca sama Renanda. 기숙사에서 한국어를 공부했어요. 너무 잘했어요. 기숙사에서 한국어를 공부했어요. Telah belajar bahasa Korea, 한국어. 한국어nya sebagai objek. Nah, maka ditambahkan rel. 기숙사에서. Nah, ada esok, berarti keterangan tempat. Di asrama 기숙사. 자, 너무 잘했어요. 그럼, 잠시만요. kita mau ya. Selanjutnya ke Dewa lagi. Nah, Dewa di sini yang pertama boleh dibaca sama hmm, Surantini yang pertama. 도한 씨 언제 뭐 해요? Mo, 뭐세요? mo 했어요. 네. Tuan si 어제 뭐 했어요? Nah, ini sebagai bentuk lampau lagi. Teman-teman sebentar ya, laptop saya baterainya habis, mau ambil charger dulu. Nah, selanjutnya untuk Tuan boleh dibaca sama Zainul Akbar. 친구하고 PC, PC, PC. PC. PC방에서 Hmm. 게임했어요. 리한 씨는 어제 뭐 했어요? 네, 잘했어요. 친구하고 PC방에서 게임했어요. Nah, telah bermain game, permainan di PC Bang itu warnet, hago bersama dengan teman, 친구. Rihan sinen oje 뭐 했어요. Rihan kemarin ngapain? Nah, sudah melakukan apa? Nah, selanjutnya sama Sutina Devi. Yuk. 도서관에서 한국어를 공부했어요. 네, 잘했어요. 도서관에서 한국어를 공부했어요. Telah belajar bahasa Korea di 도서관. Keterangan tempat, objek, predikat, dan bentuk lampau. Heta, hesoyo. Nah, selanjutnya ada owe tentang Jangsowa Dongjak. Jangso artinya itu tempat. Wa dan. Nah, Dongjak aktivitas. Nah, yang pertama ada Gongwon. Terus ada coffee shop. Sojom, toko buku, dosoban, perpustakaan. Nah, di sini ada contoh penggunaan kalimatnya. Balik lagi sama jam simpan. Kok hilang? Sama Ayu. Yes, and Coba. Gong Gongwon
eso san halo Sen. 예, 공원에서 Sen. 공원에 공원에서 산책해요. 네, 잘했어요. 공원에서 산책해요. 산책하다. 산책하다 itu berjalan-jalan santai. Di Gongwon, taman. Selanjutnya contoh yang kedua sama Vicky Aulia Alpriza. Yuk, Vicky. 커피숍에서 친구를 만나요. 커피를 마셔요. 네, 잘했어요. 커피숍, 카페. 커피숍에서 친구를 만나요. 만나다, bertemu. 친구를, 친구nya sebagai objek, teman. Di coffee shop atau cafe. Kopi를 마셔요. Masida. Karena dia bentuknya informal, maka berubah menjadi yo. Masyoyo. Tapi kalau bentuknya formal, maka tidak berubah menjadi yo. Masimida. Selanjutnya yang ketiga, sojoneso dibaca sama Hadri. 소재메소 책 책을 사요. 네, 잘했어요. Sojom에서 cekel sayo. Nah, sayo asal kata dari sada, membeli. Cek, objeknya cek, maka cekel. Akhirannya konsonan. Membeli buku di Sojom, toko buku. Nah, selanjutnya Dosogwan. Dibaca sama Mahmud udah bisa ini atau ini Mahmud bisa. Bisa, Sen. Oh, harusnya. Kalau gitu Mahmud. 두순과에서 책을 읽어요. 한국어를 공부해요. 네, 잘했어요. 도서관에서 책을 읽어요. 읽다. Karena bentuk informal maka berubah menjadi ilgoyo. Membaca cek buku di dosoguan. Perpustakaan. Hanggukorel. Hanggukorelnya sebagai objek. Maka ditambahkan drel. Gongbu heyo. Belajar bahasa Korea. Selanjutnya di sini ada Baekwajom. Boleh dibaca sama Umam. Ya, Sam. Nih, 백화점에서 수 쇼핑해서 shopping 쇼핑해 해요. 네, 잘했어요. 백화점에서 쇼핑해요. 쇼핑하다. Asal kata dari shoppinghada. Berbelanja di Baekwajom Mall. Selanjutnya Norebang. Kesukaannya siapa Norebang? Sama Noval. Noval Niko Muafak. Ya, siap, saya. 노래방에서 노래해요. 네, 잘했어요. 노래방에서 노래해요. 노래하다 menyanyi di norebang, tempat karaoke. Selanjutnya PC Bang. Abdul Kholik. Belum datang kayaknya, Sen. Masih jalan. Oh, masih di jalan tadi tuh. Iya, soalnya Kalau gitu, kirain ini saya nggak baca ini pesan. Nah, terlanjut kalau gitu sama Nicholas. PC방에서 게임해요. PC Bang Eso game heo, game hada, bermain game di warnet PC Bang. Nah, selanjutnya Yong Wagwan sama Renanda. 영화관에서 영화를 봐요. 네, 잘했어요. 영화관에서 영화를 봐요. Asal kata dari boda
Karena ketemu bentuk informal ayo, maka berubah menjadi bua. Nah, buayo. Menonton film Yonghwa objek rel di bioskop. Majimak sama Surantini. 기숙사에서 음식을 만들어요. 예, 잘했어요. 기숙사에서 음식을 만들어요. 만들다, memasak atau membuat. Karena di sininya ada emsik, maka diartikan memasak. Nah, memasak makanan, masakan di Gisuksa asrama. Nah, selain menggunakan mandelda, kalau memasak itu boleh menggunakan apa aja, teman-teman? Ada yang tahu? Hoksi, Yoris. Sutina, 요리하다. Yoryada. Yada, terus satu lagi, Nggak tahu. Sutina Devi, Hoksi Arayo. 요리하다. 그 다음도 하나 더 있나요? Memasak. Jadi selain yori atau mandelda bisa juga menggunakan cita. Cita ini khusus untuk memasak nasi, bukan untuk memasak masakan. Jadi kalau uh, memasak nasi berarti pakainya cita. Nah, cita ini juga bisa diartikan membangun, membuat. Cipel cipta, membuat rumah, membangun rumah. Gonmurel cipta, membuat gedung. Jadi artinya itu banyak teman-teman. Kalau uh, dalam bahasa Korea artinya itu bukan cuma satu saja. Krom, daem, nah, yugito, itu. Moonbob. Nah, Moonbob di sini kalian sudah mempelajari semua sebenarnya. Cuma karena memang di bulan ini kita belajarnya bab sampai berapa berarti nanti? 10, 11, 12, 13, 14, sampai bab 15 nanti teman-teman. Jadi kita mengulang Moonbob yang kemarin pernah kita pelajarin di kelas sebelumnya. Nah, biar ingat lagi juga. Karena rupanya masih banyak yang bingung untuk peletakan rumus SPOK-nya. Nah, di sini ada ESO. ESO artinya di dan Dari. nah dari. Matsayo. Di sama dari. Nah, partikel ESO ini diletakkan di belakang kata benda dan mempunyai arti tempat di mana terjadinya suatu kegiatan atau aktivitas. Jadi untuk kata keterangan tempat. Contoh yang pertama, boleh dibaca sama siapa tadi? Zainul Akbar. 어디에서 한국어를 공부해요? 네, 잘했어요. 어디에서 한국어를 공부해요? Nah, 공부하다 belajar 한국어를 bahasa Korea. Esonya artinya di. Nah, di mana? Odi itu artinya mana? Nah, terus selanjutnya 도서관에서 공부해요. Belajar di perpustakaan. 공부하다. Nah, selanjutnya dibaca sama Sutina Devi. 어디에서 친구를 만났어요? 영화관에서 만났어요. 네, 잘했어요. 어디에서 친구를 만났어요? 어디에서? Nah, 만났어요. Ada bentuk lampau. Sudah bertemu teman di mana? Atau telah bertemu teman di mana? 영화관에서 만났어요. Telah bertemu di bioskop. Pokoknya kalau ada bentuk atot itu berarti bentuk lampau. Sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Selanjutnya Majimak, yuk sama Ayu dibaca.
백화점에서 쇼핑했어요. 네, 잘했어요. 그 다음도 아니요. 아니요, 시중에서 쇼핑했어요. 네, 잘했어요. 백화점에서 쇼핑했어요. Nah, setelah berbelanja di mall, itu 했어요, 했다. 아니요, tidak. 시장에서 쇼핑했어요. Telah belanja atau sudah belanja di 시장 pasar. 자, 여러분, untuk 문법 gimana? Bisa dipahami ya? Ya Allah. Insyaallah bisa sih. Ya Allah. Biasa. Nanti bikin tugas untuk kata bentuk lampau. Jadi belajar menulis pola kalimat dari SPOK-nya, kosakatanya. Nah, tadi ada yang ngirim tapi kurang lengkap. Jadi predikatnya itu masih bentuknya mentah, belum menggunakan kalimat informal atau formal. Jadi teman-teman harus dipelajari lagi bagaimana penulisannya untuk kalimat formal atau informal. Kalau teman-teman nyamannya pakainya informal, silakan. Kalau lebih bisa pakainya yang formal, malah lebih bagus. Nah, jadi kenapa saya nggak sering sih, maksudnya kadang ngasih tugas itu buat mengasah kemampuan teman-teman dalam hal menulis. Tuh. Jadi biar tulisannya juga makin hari makin bagus. Terus kosakatanya meningkat, eh, munbobnya, SPOK-nya, penempatannya itu udah bagus lah. Makanya kadang teman-teman juga kalau misalnya nggak ada tugas di rumah bikin pola kalimat sendiri gitu ya. Siap, Sam. Intinya jangan malas. Nah, Gerom di sini ada penjelasan dan eso. Nah, adalah partikel yang menunjukkan titik suatu kegiatan atau aktivitas. Sedangkan eso adalah partikel yang menunjukkan tempat terjadinya suatu aktivitas atau kegiatan. Partikel digunakan bersama dengan kata kerja yang mempunyai arti keberadaan atau kata kerja perpindahan. Nah, contohnya gada, oda. Nah, partikel eso secara umum menunjukkan tempat terjadinya suatu kegiatan atau aktivitas. Maka banyak kata kerja yang bisa digunakan bersama dengan partikel ini. Akan tetapi, kata kerja salda tinggal bisa digunakan bersama dengan partikel maupun eso tanpa ada perbedaan arti. Jadi ada beberapa kosakata yang tidak bisa menggunakan eso, ada yang bisa menggunakan Nah, kebanyakan kalau kata kerja yang aktif itu menggunakan eso. Tapi kalau kata kerja yang pasif itu boleh menggunakan yang artinya di. Nah, ini ada contoh penulisan yang salah dan yang benar. Nah, ini yang salah itu yang tanda X. Siktange babel mokoyo. Ini salah. Karena di sini ada kata kerja aktif mokta, makan. Maka menggunakannya eso. Siktang eso babel mokoyo. Kalau pakainya ini salah. Jadi harus pakainya eso. Contoh di sini ada artinya di lagi, tapi lebih harus menggunakan karena apa ditempeli dengan bentuk kata ita. Ita opta itu menggunakan kalau di. Nah, contohnya television. Chip eso televisioni isoyo. Ini salah. Penggunaan seperti ini yang salah. Karena ada ita. Jadi yang paling tepat itu menggunakan Jipe televisioni isoyo. Nah, ada televisi di rumah. Bukan TV ke rumah, tapi artinya di sini di. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada yang kalimat yang benar. Nah, keduanya benar.
karena menggunakan tadi di sini mengandung kata salda. Nah, maka boleh menggunakan atau juga eso. 저는 한국에 살아요. Saya tinggal di Korea, bukan tinggal ke Korea, tapi artinya di sini di. 저는 한국에서 살아요. Saya tinggal di Korea. Nah, artinya sama-sama di. Bisa dipahami teman-teman ya untuk 문법 eso dan 자생. 네, 알겠습니다. 잘했어요. 자, 그럼요. 여기 활동 aktivitas bukan ini pertanyaan. Nah, di sini ada 정보 informasi tentang Hongyoil, Hari Libur Nasional Korea. Jadi di Korea juga sama kayak Indonesia banyak tanggal merah. Bahkan lebih banyak di Korea menurut saya. Nah, yang pertama di sini ada Sinjong. Sinjong은 무엇입니까, 여러분? tahun baru. 맞아요. Tahun baru Masehi. Tanggal 1 bulan 1 itu diperingati sebagai Sinjong atau tahun baru Masehi. Selanjutnya di tanggal, kalau ini Solal itu tanggalnya nggak nentu. Dan bulannya juga nggak nentu. Kadang bulan 2, kadang bulan 1, kadang bulan, tapi nggak jauh-jauh, bulan 1, 2 gitu. Nah, ada Solal. Apa Solal? Tahun baru ini. Tahun baru Imlek. Imlek, penanggalan Cina. Selanjutnya di bulan 3, tanggal 1 ada Sambiljol. Sambiljol은 무엇입니까, 여러분? Hari pergerakan. Hari pergerakan. Gak ngerti saya. Hari pergerakan nasional Korea. Jadi kayak hari pergerakan kayak melawan penjajah gitu. Itu diperingati setiap tanggal 3 bulan 3 tanggal 1. Ya nih. Nah, selanjutnya di bulan Mei, bulan 5 tanggal 1. Nah, seluruh dunia juga merayakan ini, Geloja Inal. Apa Geloja Inal? Hari Hari buruh. Nih, Matsumita. Hari buruh. Nah, selanjutnya, nanti di bawah juga ada ini penjelasannya. Bulan 5 tanggal 5 diperingati sebagai Orininal. Apa itu Orininal? Hmm, Orin. Anak. Majayo. Hari anak. Hari anak-anak. Itu diperingati setiap tanggal 5 bulan 5. Selanjutnya ada tanggal 25 25 bulan 5 juga. Diperingati sebagai Sokgatan Sinil. Ini sebenarnya nggak tentu tanggal 25 karena mengikuti kalender Cina. Apa itu Sokgatan Sinil, Yorobun? Waisak. 네, 맞습니다. 와이삭. 너무 잘했어요. 와이삭. Selanjutnya di bulan 6, tanggal 6, ada Hyun Chungil. 이게 무엇입니까? Hari Pahlawan. 네, 맞습니다. Hari Pahlawan. Di Korea juga diperingati sebagai ada Hari Pahlawan. Nah, selanjutnya di bulan Agustus tanggal 15. Nah, ini apa? Gwangbokjeol. Hari Kemerdekaan. Nih, Matsumita. Hari Kemerdekaan Korea. Berbeda 2 hari sama Indonesia. Korea 15, Indonesia 17. Selanjutnya di bulan 9 ada Chuseok. Chuseok kan musimika. Panen. Nih, Matsumita. Hari Raya Panen. Nah, Chuseok sendiri juga sama kayak Solal, Sokatan-sil. Tanggalnya itu tidak menentu, bulannya juga tidak menentu. Karena mengikuti kalender Cina. Jadi kadang bulan 10, bulan 9, bulan 11. Tuh. Selanjutnya di bulan 10, tanggal 3 diperingati sebagai Gecheonjeol. 이게 무엇입니까, 여러분?
Keconjol. Hari kelahiran negara. 맞아요. Hari kelahiran negara Korea. Jadi sebagai memperingati lahirnya negara Korea. Bukan hari kemerdekaannya, tapi lahirnya sebuah negara Korea. Nah, itu dari zaman Gojoseon kalau nggak salah. Nanti ada penjelasannya di bawah. Nah, terus selanjutnya ada bulan 10 tanggal 9. Nah, kemarin tanggal 9 diperingati sebagai Hangulnal. Iki musim saya Robun. Ya, bahasa Korea. 맞아요. Hari Hangul diperingati sebagai hari lahirnya huruf Hangul. Nah, nama lain Hangul apa ya Robun? Mungkin ada yang tahu di sini. Hoksi Sutina Devi Arayo, nama lain dari Hangul? 아니에요, 선생님. Ayo. Nah, 어, nama lain Hangul itu sebenarnya bahasa aslinya itu bukan Hangul. Jadi bahasa aslinya sejak diciptakan itu nama hurufnya itu Hunmin Jongem. 훈민정음. 맞아요. Hunmin Jongem. Bukan Hangul. Hangul itu sebenarnya singkatan Hangguke Gel. Gel itu kan tulisan. Han itu kan Korea. Tulisan Korea gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir di bulan Desember tanggal 25, nah seluruh dunia juga merayakan. Ada hari raya Christmas. 나tal. 맞습니다. Natal. Sebentar lagi Natalan ada. Nah, Krom di sini ada penjelasannya nih. Nah, Sinjong, Solal, Samiljol, Gelojainal, Keconjol, Hanggelnal, dan seterusnya. Nah, Sokatan Sil. Tapi teman-teman perlu diingat, meskipun di sini tanggal merah, contohnya kayak Orininal, Sokatan Sinil, atau Hyun Jungil, atau Gwangbokjol. Di Korea memang tanggal merah. Tapi kalau yang libur itu biasanya cuma PNS, PNS, bank, instansi pemerintah, terus kayak ya tadi instansi swasta yang seperti bank gitu. Kalau swasta itu jarang yang libur, tapi masuknya itu lembur. Jadi kalau meskipun ada tanggal merah, tapi kok nggak libur, nggak apa-apa masuk aja. Yang penting dibayarnya lemburan. Mau libur pun mau ngapain, mending kerja aja. Nah, tapi semua tergantung dari kebijakan pabrik masing-masing. Biasanya ada yang diliburkan kalau misalnya harinya kejepit. Itu lebih baik diliburkan. Tuh. Ada juga yang tetap masuk. Jadi tanggal libur ini sebenarnya nggak wajib untuk pekerja asing. Yang wajib itu cuma yang Sabtu Minggu sama Geloja Inal. Nah, sama yang bulan 5 tanggal 1. Hari buruh itu wajib libur. Tapi kalau mau masuk kerja silakan, itu dihitungnya pasti lembur. Tapi selain hari itu kayak Cusok, Solal itu kebijakan dari pabrik masing-masing. Bisa libur, bisa masuk. Ini berdasarkan pengalaman saya waktu di Korea. Jadi bukan bukan dari katanya-katanya gitu kan. Karena saya dulu juga waktu Solal sama Cusok kadang masuk, kadang juga libur. Harusnya kan libur 3 hari, tapi liburnya cuma dapat 2 hari, kadang cuma 1 hari. Tapi kebanyakan protesnya ribut dulu sama mandornya karena pengen libur. Grom, kita latihan. Yuk, latihan EPS topik. Latihan listening. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Setelah mengulas materi, kita latihan. Siap, Sam. Sangkaman. Maaf. Itu tadi Carolina telah join ya, Sep. Oh iya, Adit. Gensana yo. Alasoyo.
Kirain belum masuk. Udah dari tadi, Sam. Maaf kalau 5 menit. Ani yo 괜찮아 yo. Sekarang Carolina, Carolina. Kita. Nah, Krom, boleh dibaca dulu dari yang nomor 1 sama ini. 혹시 Citra Putri 도착했어요? 집에서? 아니면 아직 가는 중이야? 그러면 Vicky, nomor 1 boleh dibaca dulu. Iwal duil ya. Jamkaman, tadi apa? Iwal duit. Apa ya? Iwal duil. Sebentar lupa. Pakainya apa? Sino Korea atau Korea asli? Oh, lupa ya. Kok lupa? Dipelajari nggak di rumah? Kalau tanggal berarti pakainya Sino Korea yang il i samsa. Kalau 1 Oh berarti iya. apa? Il. Il. Berarti Ilwal. dibaca lagi. Ilwal. Iil. Nah, Jamkaman. Jadi cara pembacaan yang benar di sini ada mengikuti aturan batchim. Il, akhirannya konsonan L. Ketika bertemu dengan huruf vokal, maka dia hidup kembali. Bahasanya irol. Irol. Irol, bukan ilwol. Nah, nanti teman-teman dengar sendiri di listening, kenapa bukan ilwol, gitu ya. Jadi dibacanya irol, il. I-nya agak panjang. Bukan bukan iil, tapi il. Il. Jadi satu gitu ya. Jadi 1, Macayo. Irol, il. Irol, il. Nomor 2 boleh dibaca sama Hadri. Il. Hadrishi. Opsoyo. Cagrom sama Carolina. Yang nomor 2. Iril. Irol. Iril. Irol. 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 Sip. 1. Sip. Sip. Il ya, Sam? Nah, sibil. Pilih. Jadi I-nya agak dipanjangin sedikit. Irol sibil. Sibil. Nah, Macayo. Selanjutnya nomor 3. Boleh dibaca sama Mahmud. Siap. I Irol. Irol. 2 apa 2? Iwol. 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 Isibil. Isib iril. Isib iril. Nih, Mas Ayo. Jadi nyambung ya. Angka 1-nya ke il-nya itu nyambung. Iwol, isib, iril. Selanjutnya nomor 4. Ini Majimak sebelum listening. Boleh dibaca sama Umam. Ya, saya. Nomor 4. Iwol. Isip. Isip. Isip il. Mas Ayo. Iwol, isib, il. Nah, nanti teman-teman bisa membedakannya pas listening. Nah, sekarang kita coba listeningnya. Yang nomor 1 siap-siap teman-teman. Dengarkan baik-baik. ETS 토픽 듣기.
1에서 3번. 들은 것을 고르십시오. 1번. 1월 12일. 1월 12일. Kan bacanya agak panjang. 우와. 네, 맞아요. 정답은 월 2번 되겠습니다. 1월 12일. Jadi kalau teman-teman sudah tahu cara bacanya, listeningnya pun gampang dimengerti, dipahami. Tapi kalau cara bacanya aja masih bingung, kayak tadi contohnya misalnya, angka 1 sama wol, dibacanya misah. Il-wol, il-il. Itu kan batsimnya nggak ngikut. Jadi pas di listening, loh kok itu yang keluar, kenapa nggak il-wol gitu. Pasti bingung nanti pas ngerjainnya. Nah, sekarang coba nomor 2. Siap-siap teman-teman. 2번. 4월 10일. 4월 Satu. 10일. 3. Satu. Satu atau 3? Ketiga. 4월. Tiga. Ketiga. Nah, 정답은 3번 되겠습니다. 4월 10일. Bukan 3월, tapi 4월. Nah, siap-siap. Nomor 3. No, ada bulan 11 dan bulan 12. Siap-siap. 3번. 12월 25일. 정답은 Tiga. 3. Terisi 4. 3 sama 4. 4. Yang mana yang benar? 4. 네. Sabun. Sabun. 네, Sabun. 맞습니다. 4번 되겠습니다. 12월 25일. Nah, 25일 bukan 15일. Kalau 15일 itu 15. Tapi tadi ngomongnya 25일. 자, 어떻게 여러분? 괜찮죠? 자, 괜찮아요. 괜찮아요. 자, ada listening 2 lagi di sini. Mau dilanjut apa enggak? Lanjut. Lanjut. Nah, masih ada 3 menit ini sebelum ke kelas yang lain saya. Karena sudah ditunggu juga sama kelas sebelah. Nah, kita artikan saja ya dari nomor 1. Nah, sama ini. Noval Niko Muafak. Coba nomor 1. Kalau diartikan bagaimana? Tuh. Oh. 저녁에 작년에 왔어요. Artinya? 왔어요. 왔어요. 작년 tadi apa 작년? tahun lalu. Tahun lalu. Oda. Oh, Oda. Mm-mm. Tahun lalu Oda pergi. Pergi nggak Oda sih? pergi. Pergi. Datang. Datang rumah, pergi ke rumah, ya benar. Datang Telah tahun lalu. Datang, iya, Telah pada datang tahun lalu. lalu. Macayo. Datang pada tahun lalu. Nah, coba yang nomor 2. 베트남에서 왔어요. Sama Abdul Kholik. Artinya apa Abdul Kholik? 베트남에서 왔어요. Sorry. Melayo? Vietnam apa Vietnam? Vietnam. Datang dari Vietnam. Negara Nguyen. Nah, 왔어요. Tadi apa 왔어요? Datang. Nih, semida datang. Datang dari. Di sini artinya dari. Bukan di. Nah, datang dari Vietnam. Selanjutnya nomor 3. 동생이 한국에 왔어요. Nicholas. Dongseng. Apa dongseng? Di. Adik. Berarti kalau diartikan
동생이 adik datang ke Korea. 맞습니다. 마지막 시간이 없으니까 마지막 di sini sama Renanda. Yuk boleh diartikan Renanda. Yang nomor 4. Saya dan teman saya datang ke Korea. 네, 잘했어요. 친구하고 한국에 왔어요. 자, 여러분. 시간이 끝났습니다. 벌써 8시네. 아이고. Rencana. 감사합니다. 감사합니다. Rencana. 자, Iki.